Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk menyoal kinerja tim penilai Inspektorat Provinsi Jabar yang mengatakan kinerja Bupati Dina sangat baik. Inspektorat Jabar konon telah mengirimkan tim penilai kepada Kabupaten Indramayu untuk melakukan penilaian. Pemeriksaan berlangsung menurut West Java Today pada tanggal 11 Februari 2025 yang kemudian diupload jam 21 WIB mengatakan bahwa sejak tanggal 2 hingga 31 Desember 2024 tim penilai Inspektorat Jabar telah datang ke Indramayu kemudian untuk menilai capaian kinerja terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Indramayu 2021 sampai dengan 2026. Hasilnya tentu sangat mengejutkan bagi publik yang waras, bagi publik yang melek terhadap realitas atau terhadap fakta yang ada di Indramayu. Nah, penilaian tim penilai Inspektorat Jabar yang mengatakan Indramayu sangat baik di bawah kepemimpinan Nina Agustina ada beberapa aspek. Satu, aspek kesejahteraan rakyat. Satu aspek kesejahteraan masyarakat dengan capaian kinerja yang fantastis 72,97% dengan skor 25,54%. Dua, aspek daya saing daerah, capaian kinerja 105,45% melebihi 100%, skor 31,64%. Aspek pelayanan umum, capaian kinerja 100,29%, skor 35,10%. Mari kita kemudian berikan fakta yang konkret terhadap Indramayu. Kita ambil contoh misalnya soal pelayanan umum yang dikatakan bahwa capaian kinerjanya 100,29%. Apakah tim penilai Inspektorat kemudian datang ke Indramayu dengan mata buta atau dengan mata tertutup atau dengan mata tidak melek atau sedang dalam kesurupan situasi kegelapan sehingga kemudian tidak mampu melihat fakta-fakta yang ada? Aspek pelayanan umum menjadi keluhan masyarakat, menjadi protes masyarakat. Karena persoalannya sangat sederhana. Misalnya, untuk mengurus perizinan di pemerintahan Bupati Nina tidak bisa selesai dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Bahkan beberapa tahun pun belum selesai. Maka kemudian apa yang terjadi seperti juga dilansir oleh metroonlinenews.com tanggal 12 bulan Februari 2025 mengatakan ada pabrik obat nyamuk PT Anugrah Jaya Steel di Sancak, Kecamatan Gantar belum memperoleh izin. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa apakah memang pabrik obat nyamuk ini kemudian kesulitan untuk mendapatkan izin kepada pemerintah Bupati Dina. Kemudian apakah memang PT Anugrah Jaya Steel ini kemudian tidak mengurus perizinan. Nah, mestinya Satpol PP sebagai penegakan perda harus bertindak tegas terhadap pabrik obat nyamuk jika memang dia tidak melakukan izin atau memang sengaja dia tidak ingin memperoleh legalitas yang formal. Tetapi pendekatan persuasif untuk menarik investasi, maka Satpol PP pun harus mengajak PT Anugrah Jaya Steel untuk segera mengurus perizinannya jika kemudian ternyata belum mengajukan perizinannya. Nah, bagaimana jika kemudian perizinannya sudah diajukan tetapi setahun 2 tahun juga belum keluar? Nah, inilah sebenarnya juga penilaian kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jabar berbalik fakta, termasuk juga DPR mestinya tahu. Nah, kemudian kita ingin tunjukkan fakta lain terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya ini juga memalukan Provinsi Jawa Barat yang mengumumkan bahwa Indramayu berada dalam kemiskinan tertinggi di wilayah Jawa Barat atau di wilayah
3 Cirebon. Nah, fakta ini menjadi terbalik, capaian kinerjanya 72,97% atau skornya 25,54%, di mana Inspektorat tim penilai bertentangan sendiri dengan pemerintah Provinsi Jabar ketika kemudian mengumumkan Indramayu adalah kabupaten termiskin ranking teratas. Nah, ada fakta lain yang kemudian menjadi ironis, menjadi paradoks, menjadi kemudian kebalikannya dari tim penilai. Misalnya soal IPM. Karena ini menyangkut daya saing, maka kemudian IPM juga masuk di dalam persoalan daya saing. Misalnya, Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa IPM Indramayu masih juga jeblok, yang meliputi misalnya daya beli, kemudian yang meliputi juga soal lamanya pendidikan, yang meliputi soal kesehatan. Nah, bagaimana mungkin kemudian capaian kerjanya 105,45%? Nah, jika kemudian daya saing ini dibandingkan daerah lain, maka ini juga kebalikannya. Indramayu termasuk gagal untuk menarik investasi karena perizinan yang amat sangat sulit dan tidak jelas, dan ujung-ujungnya kemudian menelan biaya tinggi sehingga cash flow perusahaan menjadi amburadul atau kemudian tidak bisa untuk diukur bagaimana sebenarnya prospek untuk investasi di Indramayu. Nah, dari ketiga penilaian ini ternyata kemudian berbalik apa yang dikatakan oleh pemerintah Provinsi Cirebon terhadap Indramayu dan fakta penilaian tim Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Indramayu yang konon diputuskan bahwa menempati peringkat sangat baik kinerja Bupati Nina. Nah, inilah yang harus kita kemudian renungkan, dan Bupati atau Gubernur terpilih Deddy Mulyadi seharusnya bisa menimbang kembali atau meninjau kembali, karena jika tim penilai atau kinerja Inspektorat Jawa Barat seperti sekarang ini hanya buang-buang anggaran negara atau hanya buang-buang uang rakyat untuk melakukan penilaian yang ujung-ujungnya hanya kepentingan politik, bukan berdasarkan fakta. Nah, soal kembali kepada inovasi. Jika kemudian daya saing ini inovasi yang dilakukan penilaian, inovasi apa Indramayu kemudian melampaui kabupaten-kabupaten yang lain, sementara banyak pihak atau masyarakat mengatakan bahwa Indramayu tertinggal dari kabupaten lain, termasuk misalnya kemenangan Luki Hakim 67,61% dengan tagline Beberes Dermayu menunjukkan bahwa dalam masa pemerintahan Bupati, kinerja Bupati Nina tidak mencapai apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, dan termasuk harus dikatakan secara ekstrim memang gagal untuk memimpin Indramayu. Tetapi fakta politik bahwa Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penilaian capaian kinerja Bupati yang cukup luar biasa. Nah, inilah sekali lagi bahwa Gubernur terpilih Deddy Mulyadi harus mengevaluasi cara kerja Inspektorat, termasuk juga untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap kabupaten, karena hanya membuang-buang anggaran atau membuang-buang uang rakyat yang pada dasarnya penilaiannya tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya yang terjadi di setiap daerah, tetapi hanya berdasarkan proposal yang dibacanya atau berdasarkan lobby politik, sehingga kemudian apa yang diberikan predikat oleh tim penilai Inspektorat berbanding terbalik dengan realitas atau fakta yang ada di Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.